Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang di request. Pertama Goto, kedua Buka, ketiga SRT, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke yang pertama, ada Goto yang ditutup menguat 1,17% ke harga 86. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau di broker sebenarnya Goto hampir sama antara akumulasi dan distribusi, tapi kalau kelihat lagi sepi volume ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya Goto tuh hampir sama antara akumulasi dan distribusi, dan terlihat volumenya tipis ya, mengecil. Jadi seperti ini nih ada yang ditunggu kayaknya, antara dia nanti ditarik naik atau kena buang ya. Pokoknya 8688 tuh area level psikologisnya. Melihat kondisi seperti ini ya belum kemana-mana ya. Nggak tahu ceritanya apa nanti minggu ini. Kita lihat aja besok Selasa kan open market tuh. Apakah mampu rebound? Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya itu doji dan volumenya kecil. Ya kalau benar ini swing low-nya, kalau Bapak Ibu perhatikan ini ditarik tren dari semenjak Juni 2023 itu dia sudah breakout dan retest. Kita lihat ya, kalau support quote-nya memang 80. Kalau jebol 80 tuh makin dalam, 64 masih sama analisanya ya. Tapi kalau mau bagus minggu ini harusnya ya rebound, jangan sampai tutup di bawah 84. Lemah dia kalau tutup di bawah 84. Mungkin bisa naik tapi agak lama. Dia mungkin konsol dulu di bawah gitu. Untuk Goto kalau kondisi seperti ini, momentumnya memang sepertinya minggu ini kalau dia rebound tembus 90 sih ada peluang ke 100 Goto di 1-2 minggu ke depan. Tapi ini disclaimer, baru analisa ya, belum tentu terjadi. Yang penting bagaimana strategi Bapak Ibu dalam melihatnya nanti untuk membeli Goto kalau berminat, tapi ini bukan rekomendasi. Seperti itu ya Goto. Kalau menurut saya sih ya momentumnya 1 minggu inilah. Kalau hal mau rebound ya rebound dari minggu ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Buka yang ditutup di harga 216, menguat 1,88%. Kalau dilihat data transaksi asing itu terus net buy. Kita nggak tahu cerita apa dibuka, tapi asing terus net buy. Kalau di broker semuanya Buka ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Buka juga masuk dalam stok peak Borneo Trader dari lama juga, dari 200. Bahkan kemarin hari Jumat minggu lalu itu saya suruh antri juga, beli aja dulu di 210 ke bawah sampai 204 apa 202 itu. Dan ya kalau Bapak Ibu ada yang beli itu saya juga infokan di grup. Nah itu kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader itu akan diinfokan. Kalau memang bisa dijual dulu sahamnya. Seperti Buka kemarin saya infokan itu, saya suruh antri jual ya, lumayan ditarik. Antri jualnya di 210 aja saya bilang, karena ya syukurnya ditarik naik lah ke 216. Jadi potensi profitnya kemarin tuh dapat 3,8%. Ya lumayan lah buat tahun baruan kan, ibaratnya seperti itu, kado akhir tahun ada profitnya juga, seperti itu ya. Untuk Buka masih oke nggak? Masih oke. Buka nih sepertinya ya ada cerita yang nanti akan tembus juga 220-nya. Mungkin Januari ini kita lihat ya, tembus 220 harusnya digas. Kalau Bapak Ibu perhatikan volume mulai meningkat. MACD-nya juga mulai mengarah ke atas, sudah melewati perbatasan garis nol. Sisa garis merahnya aja yang masih di bawah nol. Garis birunya udah di atas nol nih. Di atas 1 bahkan. Ya, itu menarik tuh. Dan ada bullish divergence, indikatornya MACD-nya naik dan sahamnya itu masih turun. Nah, itu ya. Atau konsolidasi. Seperti itu aja untuk Buka. Langsung saja ke selanjutnya, ada MTK yang ditutup di harga 590, menguat 4,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya IMTK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, IMTK ini juga rebound, open close-nya ditarik naik kayaknya ya. Langsung saja ke teknikalnya, IMTK juga bagus. Tapi kalau mau lebih bagus tembus 600. Kalau dilihat volume meningkat. Apakah tutupannya di markup? Karena kemarin tuh beberapa saham di markup. Buka markup, SCMA markup ya. Nggak tahu ada cerita apa. Sepertinya ada rebalancing kalau di SCMA tuh. Karena naiknya sangat tinggi ya, 10%-an. Oh ini sama aja ya. Nggak ada markup. Jadi ya cukup bagus kalau kenaikannya organik seperti ini. Apalagi dia tutup di harga tertingginya. Ya masih oke lah. Pokoknya untuk MTK nih Bapak Ibu pakai aja supportnya 550. Itu kalau yang mau pakai stop loss, tapi ya jangan beli di harga. Ya tergantung Bapak Ibu lah, kalau maksa beli harga saat hijau. Waktu dia di support ini nih,
Kalau Bapak Ibu nekat tuh beli aja, kan risknya kecil aja. Kalau mau cut loss, kalau mau pakai average down ya gambarnya masih sama. Seperti ini nih skenario. Kalau average down ya di bawah di 500. Sekali dulu average down, nanti lihat lagi. Kalau memang jebol ya Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Burnet Trader YouTube. Pilih yang Pro Trader. Nah, di situ ada caranya gimana cara average down, berapa kali bisa average down. Ya kalau sudah Bapak Ibu sekali average down di 500, lihat di tekniknya itu di video itu. Kira-kira di mana lagi bisa average down. Nah, di situ tuh ada. Santai, jadi Bapak Ibu juga aman, nggak sembarangan average down. Ya, seperti itu. Untuk EMTK, kalau kondisi seperti ini, mestinya sih lanjut. Ini bisa jadi double bottom, dan ya 660, 670, 680 itu arah EMTK ya. Masih oke nih untuk EMTK, walaupun belum nggak terlalu mendukung, tapi aman. Pokoknya tren jangka pendeknya 550 itu support yang harus dijaga oleh OMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1640, terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data saksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya SRTG di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. SRTG juga oke nih, risknya kecil, pejam mata aja. Kalau jauh bawah 1600 jual. Targetnya kemana? 1800 minimalnya. Tembus tuh. Paling nggak di toelnya kalau nggak bisa tembus. Risknya paling di 4% dengan reward 10%, risk reward 1/2,5. Menarik MTK, apalagi kelihatannya 2 minggu ke belakang akhir tahun itu swing low kemungkinan besar, jadi harus dijaga. Apalagi juga koreksinya hari Jumat volumenya kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya memang nggak terlalu bagus candlenya, tapi ya cukup aman di atas 1600 untuk SRTG. Kalau dilihat dari time frame bulanan ya doji ya nggak kelihatan signifikan sih, cuman ya momentumnya memang sepertinya sih ada ya peluang Windows, ada peluang January effect. Tapi apakah lama January effect-nya atau enggak? Ya kita lihat aja. Kalau benar ada January effect, minggu ini nih udah mulai lanjut lagi menguat ya saham-sahamnya. Seperti itu aja untuk SRTG. Pokoknya 1600 tuh support yang mesti dijaga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 170, menguat 13,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya SCMA ada akumulasi dari AK, tapi sepertinya ini crossing barang atau apalah. Pokoknya ada cerita. Kalau dilihat dari broker summary-nya itu ada AK akumulasi 2,2 juta lot dan yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. Tapi kemungkinan juga ini crossing aja ya. Biasanya kenaikan yang nggak organik seperti ini nih akan turun ke harga saat freeze market. Harga freeze marketnya itu berapa ya? Coba cek dulu ya. 155 dan ditarik ke 170. 10% ya tarikannya. Hampir lebih ya. Oh, enggak nyampe 10%. Tarikannya hampir 11% ya tarikannya nih. Dari 155 ke 170. Berarti 15 poin. Enggak nyampe 10%. Tapi lumayan juga ya. Kalau Bapak Ibu ada yang lihat ya gimana cara melihat itu lihat pas ada transaksi jam market. Lihat running trade. Lihat seperti apa. Ya memang yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi dan juga kemungkinan nggak banyak yang bisa dapat. Kebetulan ya bisa dibilang hoki juga yang dapat atau ada info A1 mungkin ya ada crossing. Tapi ya biasanya yang hoki kalau nggak info A1 ya melihat transaksi waktu running trade ya itu kan bisa dilihat tuh seperti itu ya. Tapi ya susah juga, nggak bisa setiap saat, setiap waktu, setiap hari ya yang seperti ini nih. Jadi langsung saja ke teknikalnya, dia ke berapa tadi? Tutupannya 170 dan 155 harga price market. Ya, gap down lah. Ke sini lagi nih. Jadi kalau ada yang HK penutupan, ya siap-siap. Potensi besar ya, tapi belum pasti. Dia dibawa turun 10% juga biasanya. Atau ke 155 nih. 8% lah Bapak Ibu stop. Kena loss ya kalau HK. Karena ini pasti ada yang HK. Dia kan tutupannya kan di over, berarti ya bisa membeli. Kita lihat siapa nih yang nyangkut nih. Apakah ada yang nyangkut, tapi ya lihat aja lah nanti. Well, saya juga belum ada melihat SCMA karena ya saya lihat waktu itu crossing nggak kemana-mana ya, tapi tiba-tiba ditarik naik ya, rezeki lah yang masih punya ya. Kalau yang masih hot gimana nih ya, lihat aja besok seperti apa ya pergerakannya. Yang pastinya open gap down dulu dia ya, paling nggak ke 155. Kembali ke harga waktu sebelum
tutupan ke hari Jumat kemarin. Jadi seperti itu aja ya, analisanya seperti itu ya. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan seperti apa untuk SCMA. Apakah dia bisa kembali ke atas 150? Kalau dia bisa kembali ke atas 160 ya menarik, dia double bottom seperti itu ya. Untuk SCMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 108 menguat 0,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya WIRG didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, WIRG ya mencoba bisa rebound minggu ini ya, tapi disclaimer, risknya kecil aja, tutup di bawah 105 jual, gak perlu nunggu 100. Tapi kalau Bapak Ibu hot sampai profit ya beda cerita ya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 106 itu aja tanda-tanda lemah. 105 lah toleransinya ya. Paling kalau Bapak Ibu katus ya 4-5% lah harus. Kalau mau ya ada peluang lah mencoba rebound. Coba lihat bantuan detektor. Aduh agak lambat ya ini untuk Stockbit. Bagi Bapak Ibu yang belum punya Stockbit bisa join bisa trading bareng bersama Borneo Trader dengan menggunakan kode community eksternal Stockbit R41778, fee beli 0,175% dan fee jual 0,275%. Ya itu nggak masalah menurut saya. Fee segitu tuh normal, bahkan di bawah dari broker yang normalnya ya. Ada yang 0,18 kan ya. Yang penting tuh fokus ke portofolio atau fokus ke profitnya ya. Nggak nyampe 0,5% juga kan. Kalau dapat 2%, 3% dari hasil rekomendasi stock pick Borneo Trader ya nggak masalah kan. Seperti itu ya. Kalau mau join bisa join di komunitas eksternal community, bisa join di eksternal community Stockbit bersama Borneo Trader. DM Instagram Borneo Trader, R-nya dari belakang, atau ID Telegram Haviante Vivoltus. Ya, seperti itu. Kalau untuk WRG, kalau menurut saya ada potensi coba rebound minggu ini. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 69, terkoreksi 1,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar sebenarnya GIA didistribusi. GIA belum ada sentimen nih. Habis kena buang di 80 kan. Habis itu susah dia naik. Nah, itu yang waktu itu saya bilang kalau dia 80 jebol jual aja dulu. Bahkan saya itu jualnya di atas. Ya waktu dia mencoba nembus 88 gagal ya saya jual di bawah 85. Nunggu 80. Jadi kondisi seperti ini belum lah. Ya susah nih juga gambarannya kan dia nggak mampu naik ya udah gagal. Jadi seperti itu aja untuk dia belum ada sentimen. Jadi Bapak Ibu yang masih hot aja ya jangan sampai lah dia ini tiba-tiba bangkrut ya. Tapi nggak mungkin juga kan, pasti dibantu oleh pemerintah ya. Tapi ya perlu sabar gitu aja untuk dia. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang ditutup di harga 75 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saya sih nggak ada jual beli. Kalau dibakar semuanya Sliss didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Sliss ada peluang mencoba rebound. Kalau kondisi seperti ini ya, nggak usah jauh-jauh lah cut loss-nya. Kalau cut loss ya 70 itu atau 69 lah. Dari harga sekarang ya hampir 8% ya cut loss-nya. Tapi ada peluang naik. Coba lihat aja besok. Kalau buying power oke tuh bisa tuh. Ya. Paling nggak ke 80 kan lumayan tuh. Tapi disclaimer ya, risk reward seimbang 1/1 untuk Sliss. Ya, ini saham crossing, hati-hati dan bukan rekomendasi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 65, terkoreksi 4,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya MPPA ada distribusi. Ada yang buang nih MPPA, tapi kayaknya sih buang-buang biasa. Coba lihat dulu teknikalnya seperti apa. Wah, koreksi biasa. Sideways. Kalau menurut saya ini sideways. Kecil kemungkinan kalau dia jebol 60. Jadi kalau dikasih deket-deket 60 ya spekulasi baik kalau Bapak Ibu berminat. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli itu di tangan masing-masing ya. Jadi seperti itu. Kalau benar sih Januari ini bisa tembus 70-nya. Supportnya 60. Jebol itu tinggalin aja. Januari jebol tinggalin kalau menurut saya. Kalau cuma 10% mending saya cut loss ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu konsolidasi dah lama ya. Dari 30 Oktober tuh konsol aja. Tapi ini lihat volume mulai meningkat saat candle hijau. Saat candle merah volumenya biasa aja bahkan kecil. Ya ini akum kayaknya ya. Sepertinya loh. Ya itu gunanya trading plan itu gunanya trading plan. Kalau insting analisa kita itu melihat sahamnya ini kayaknya akumulasi, melihat dari beberapa indikator chartnya juga oke,
Ya itu, kalau nggak sesuai plan, itu gunanya stop loss itu ya. Jadi seperti itu aja. Untuk MPPA, ada potensi sih rebound juga, tembus 70. Semoga minggu ini, tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MLPL yang ditutup terkoreksi 1,35% ke harga 73. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya, MLPL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, MLPL juga lagi konsol, MLPL support 70 itu dijaga. Tembus 7576 sih bagus, paling nggak ke 85. Ada potensi upset 10-20%. Tapi disclaimer lagi ya, seperti itu MLPL. Langsung saja ke selanjutnya, ada Wofin yang ditutup di harga 1205 menguat 2,11%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya, Wofin ada akumulasi ya. Yang jual cuman juga besar. Apakah ini di markup juga tutupannya? Tutupannya di markup juga ya. 25 poin. Nih, langsung saja ke teknikannya. Tapi bagus, biarpun di markupnya nggak terlalu besar ya. Momentumnya memang ada peluang Wofin itu di Januari menembus 2200-nya. Menembus 1200-nya. Tapi sayangnya tembus hari Jumat kemarin itu kena markup, ditarik naik. Tapi ya nggak masalah lah ya, karena nggak terlalu besar, cuma 2%, ya paling koreksi dulu, habis itu bisa aja ditariknya, bisa jadi nutup gap dulu terus tarik lagi kan. Kita lihat aja, pokoknya di atas 1200 sudah mulai aman lah. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ya hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Support quote-nya 1000, support quote-nya itu 1100. Kalau jebol itu di Januari lemah udah. Seperti itu untuk Wofin. Langsung saja ke saham terakhir, ada DMMX yang ditutup arah menguat 24,6% ke harga 314. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya, DMMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, tiba-tiba ditarik naik ya. Ya itulah market ya. Dia sideways tiba-tiba ditarik naik. Dan apakah ini serius naik ya, kita lihat 280 support. Kalau di jebol itu ya false break, gagal. Itu pancingan aja berarti naiknya yang kemarin Jumat ya. Ini terlalu dalam menurut saya, ini nggak perlu pakai ini. Pokoknya pakai aja 280. Jebol itu gagal uptrend, gagal melanjutkan penaikan, atau ya kalau Bapak Ibu beli dekat-dekat support itu ya stop loss aja di 280 untuk DMMX. Ya, tapi volume meningkat memang kemarin. Cukup bagus. Harusnya sih lanjut ya karena arah, cuman takutnya ya habis arah tiba-tiba dibanting. Tapi takutnya habis arah tiba-tiba dibanting lagi, dikoreksi kan, diguyur. Nah itu bahayanya. Pokoknya ya harga sekarang itu cocoknya untuk fast trade, swing trade. Kalau Bapak Ibu tertarik itu belajar di kelas Borneo Trader ya. Nah, cara menganalisa bid offer, menganalisa time frame chart, menganalisa bandarmologi, dan tahu di mana titik entry dan exitnya saat beli saham untuk scalping fast trade ODT. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.